Kisah Abu Nawas selamatkan raja dengan sorban usang. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kali ini, kisah Abu Nawas akan mengisahkan sepak terjang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan para pengkhianat. Selidik punya selidik. Ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menterinya raja sendiri. Berkat bantuan Abu Nawas, akhirnya para menteri yang berkhianat itu pun akhirnya dapat diketahui. Dan berikut kisahnya. Pada suatu hari, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid, telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang didalangi oleh para menteri raja sendiri. Namun, raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut. Karena Baginda Raja melihat bahwa para menterinya semua taat kepadanya. Maka dari itu, dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas itu ke hadapan Baginda Raja. Setelah Abu Nawas datang ke istana untuk menghadap Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, "Akhir-akhir ini aku gelisah, seolah-olah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku, Abu Nawas?" Tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Baginda Raja. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu Paduka yang mulia?" Tanya Abu Nawas. "Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku," kata raja dengan iming-iming hadiahnya. "Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya," ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Karena kelelahan, Abu Nawas akhirnya tertidur dengan lelapnya. Dan pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas meminta Baginda Raja untuk bersandiwara seolah-olah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun ar-Rasyid pun setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap Baginda Raja. Di hadapan para menteri itu, raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. "Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini," titah Baginda Raja. "Bagaimana caranya wahai Baginda?" tanya salah seorang menteri. "Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila baunya wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun bila baunya busuk,
maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh. Jelas Baginda Raja. Sesuai dengan perintah Baginda Raja, para menteri itu pun satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. "Bagaimana baunya?" tanya Baginda Raja. "Sorban ini, baunya sangat harum sekali, Baginda Raja. Niscaya kerajaan ini pasti akan abadi, Baginda," jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja pun akhirnya membuka rahasianya, yaitu bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. Maka bergetarlah badan dari menteri pertama, kedua, dan ketiga. "Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk dimasukkan ke dalam penjara," ujar Baginda Raja. Menteri pertama, kedua, dan ketiga pun akhirnya ditangkap dan segera dimasukkan ke dalam penjara. Dan kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun Ar-Rasyid pun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikannya. Tak lupa juga Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Kisah Abu Nawas mengalahkan orang ateis. Kecerdikan Abu Nawas memang luar biasa. Tidak henti-hentinya kisah Abu Nawas bikin heboh sekaligus kagum Baginda Raja. Dan kali ini, kisah tentang Abu Nawas mengalahkan seorang ateis yang bertanya siapa pencipta Tuhan. Dan orang ateis itu pun tidak menyangka akan kalah dengan Abu Nawas. Dikisahkan, suatu hari ada orang asing datang ke kota tempat Abu Nawas tinggal. Orang asing itu menyatakan diri tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Dan keadaan kota pun benar-benar gaduh oleh orang asing ateis itu. Baginda Raja pun mendengar kabar kegaduhan yang juga meresahkan rakyatnya. Dan akhirnya Baginda pun segera meminta agar orang asing ateis itu dipanggil ke istana. Sehingga datanglah orang asing itu pun ke istana. Dan sesampainya di istana, Baginda Raja pun langsung bertanya kepada orang ateis itu. "Hai orang asing, kenapa kamu membuat kegaduhan di negeri ini?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Dan orang asing ateis itu memang kurang ajar. Dia bukannya menjawab pertanyaan Baginda Raja, malah ia kembali menantang untuk dibuktikannya keberadaan Tuhan. Baginda Raja pun menyabarkan dirinya, lalu bertanya lagi kepada orang asing tersebut, "Memangnya agamamu apa? Kalau kami di sini memeluk agama Islam," ujar Baginda Raja. "Saya tidak percaya Tuhan," jawab orang ateis itu. "Kami percaya adanya Tuhan. Kuharap kamu jangan mengganggu rakyatku dengan ulah gaduhmu," ujar Baginda Raja. Dasar orang asing itu tidak memiliki adab. Dia malah menantang Baginda Raja menjawab pertanyaan dan membuktikan keberadaan Tuhan. Baginda Raja pun dengan sabar mempersilahkan orang asing itu pun bertanya. "Sesuatu itu ada penciptanya ya? Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan?" tanya
orang ateis itu kepada Baginda Raja. Suasana pun hening. Baginda Raja pun berpikir mencari jawaban di luar ajaran agama. Kalau Baginda Raja menjawab dengan Al-Quran atau hadis-hadis, jelas orang asing itu tidak terima sebab ia adalah ateis. Dan orang ateis itu pun seperti tahu pikiran Baginda Raja. Jawabnya harus masuk akal. Saya tidak percaya Tuhan, tidak percaya kitab sucimu, jadi jangan jawab pakai itu, kata orang asing itu. Dan Baginda Raja pun terus memikirkan jawaban logis untuk membungkam orang asing itu. Melihat Baginda Raja kebingungan, salah seorang menteri mendekat kepada Baginda Raja. Baginda Raja, kalau orang begini, serahkan saja kepada Abu Nawas. Pasti orang asing ini akan kalah argumen, bisik sang menteri kepada Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun menyetujuinya dan meminta untuk dipanggilkan Abu Nawas. Baginda ingin mendengar lagi dan yakin kalau nanti jawaban dari Abu Nawas bikin heboh pastinya. Abu Nawas pun akhirnya dijemput oleh prajurit ke rumahnya. Tak lama kemudian, prajurit dan Abu Nawas pun tiba di istana. Dan Abu Nawas pun dipersilakan masuk dan duduk di dekat Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh hamba tahu, kiranya ada urusan apa hamba dipanggil ke istana Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Lalu diceritakanlah tentang orang asing yang tidak percaya adanya Tuhan. Dan juga tantangannya kepada Baginda Raja. Orang asing ini tidak percaya Tuhan. Dia bertanya siapa pencipta Tuhan. Jawabnya harus masuk akal, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun manggut-manggut, lalu dia menatap orang ateis itu dengan tajam. Abu Nawas memang mendengar kalau ulah orang asing sudah begitu menggemparkan. Bahkan pertanyaannya bisa membahayakan keyakinan umat. Lalu Abu Nawas pun mohon izin kepada Baginda Raja untuk pindah duduk dan mendekat berhadapan dengan orang asing itu. Apa yang kamu tanyakan? Tantang Abu Nawas kepada orang ateis itu. Orang asing itu pun sikapnya congkak karena yakin Abu Nawas tidak akan mampu memberikan jawabannya. Anda Muslim, percaya semua ada penciptaannya, baik yang gaib maupun yang nyata. Apa itu benar? Tanya orang ateis itu kepada Abu Nawas. Ya, tidak salah. Kami percaya alam semesta dan seisinya, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas. Sekarang saya mau tanya, siapakah pencipta Tuhan yang kamu yakini pencipta alam semesta dan seisinya? Abu Nawas pun sesaat terdiam. Ia berpikir untuk jawaban yang logis dan tepat. Orang asing itu pun menatap Abu Nawas dan tersenyum. Ia meyakini bahwa Abu Nawas tidak akan bisa menjawabnya. Baginda Raja dan para menteri terlihat tidak tenang, takut apabila Abu Nawas tidak mampu untuk menjawabnya. Dan kalau itu terjadi, mereka semua akan dipermalukan oleh orang asing itu. Abu Nawas memang cerdas, logikanya kuat. Dia sudah memiliki jawabannya. Begini saudara, kita ibaratkan alam semesta dan seisinya adalah angka. Nah, angka 3 menurutmu berasal dari mana? Kata Abu Nawas. Itu hanya pertanyaan mudah. Tentu angka 3 berasal dari 1 ditambah 2, jawab orang asing tersebut. Ya benar, kita lanjutkan sekarang. Angka 2 berasal dari mana? Mudah sekali, tentu angka 21 ditambah 1, jadi hasilnya 2, ujar orang asing masih dengan sikap angkuhnya.
Benar. Sekarang asal angka 1, menurut Anda dari mana? Tanya Abu Nawas kembali. Dan mendapat pertanyaan ini, orang asing itu pun gelagapan. Dia terdiam tidak mampu untuk menjawabnya. Suasana pun menjadi hening. Para menteri juga baginda raja sejak dari awal terjadi dialog Abu Nawas dan orang asing semuanya tegang. Takut Abu Nawas tidak mampu untuk memberikan jawaban yang telak. Nah, kan Abu Nawas bikin heboh lagi. Orang ateis itu mati kutu loh, terdengar bisik-bisik para menteri dengan nafas lega. Abu Nawas pun kemudian mendekatkan posisi duduknya ke orang asing yang masih terdiam itu. Begini saudara, Anda bertanya siapa pencipta Tuhan? Maka jawab dulu angka 1 ini berasal dari mana? Anda tidak bisa menjawabkan. Orang asing itu pun mengangguk, mengaku tidak mampu untuk menjawabnya. Jadi sama juga ketika Anda bertanya kepada kami tentang Tuhan siapa penciptanya. Kami juga tidak bisa menjawab, tutur Abu Nawas. Dalam agama Islam, keberadaan Allah sebagai Tuhan itu Dia yang awal dan yang akhir. Semoga Anda paham Tuan, tegas Abu Nawas. Dan akhirnya, orang asing yang mengaku ateis itu tidak bisa menjawab. Kalah argumen dengan kecerdikan Abu Nawas. Baginda Raja pun tampak tersenyum, senang semakin bangga dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mengangkat masjid. Dikisahkan, pada masa pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid, hiduplah seorang cerdik cendekiawan yang bernama Abu Nawas. Dia adalah seorang yang sangat cerdik, dan karena kecerdikannya, ia diangkat menjadi penasihat Raja Harun ar-Rasyid. Suatu ketika, baginda raja dan penasihatnya ini sedang duduk-duduk di teras masjid sambil berbincang-bincang mengenai rencana baginda yang akan memperluas bangunan istana. Namun hal itu terkendala oleh letak masjid yang bakal terkena dampak perluasan istana tersebut. Kemudian baginda raja pun meminta saran kepada Abu Nawas sang penasihat. Hai Abu Nawas, bagaimana pendapatmu cara memindahkan masjid ini? Tapi jangan sampai masjid ini rusak karena saya suka akan keindahan masjid ini, kata baginda raja. Mendapat pertanyaan begitu, Abu Nawas pun berpikir sejenak. Begini baginda, bagaimana kalau raja membuat sayembara? Barang siapa yang bisa memindahkan masjid ini, raja akan memberikan hadiah yang besar, ujar Abu Nawas dengan saran sebagai penasihat sang raja. Dan sang raja pun akhirnya setuju. Baiklah kalau begitu, segera umumkan kepada rakyat barang siapa yang dapat memindahkan masjid tanpa ada kerusakan sedikit pun. Maka akan aku beri unta sebanyak 50 ekor, kata baginda raja. Maka diumumkanlah sayembara baginda raja ke masyarakat luas, sehingga gemparlah rakyat atas sayembara raja tersebut. Banyak rakyat yang mendaftar dengan tim-tim yang bervariasi jumlahnya. Hingga pada hari yang telah ditentukan, maka seluruh rakyat berkumpul di depan masjid yang akan dipindahkan. Wahai rakyatku yang kucintai, aku mengadakan sayembara ini untuk membuat sebuah istana, supaya lebih megah sehingga bangsa lain akan lebih hormat dengan negara kita. Barang siapa yang mampu memindahkan masjid ini, maka saya akan berikan kepadanya 50 ekor unta yang gemuk-gemuk, kata baginda raja. Rakyat pun menyambut dengan tepuk tangan hingga akhirnya tibalah saat sayembara dimulai. Namun, dari peserta yang mendaftar ini tidak ada satupun yang sanggup memindahkannya.
Sehingga Baginda Raja pun menjadi bingung. Kenapa banyak peserta sayembara sejumlah ratusan orang tersebut tidak ada yang mampu mengerjakannya? Di tengah kegundahan Baginda Raja ini, majulah Abu Nawas ke depan Baginda dan seluruh rakyat yang berkumpul. Baginda, izinkanlah hamba yang melaksanakan tugas ini sendirian. Karena para peserta sudah tak ada yang sanggup, ujar Abu Nawas. Sendirian? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Iya Baginda, kata Abu Nawas. Apa kamu sanggup, Abu Nawas? Kata Baginda lagi. Sanggup Baginda, tapi ada syaratnya, jelas Abu Nawas. Apa syaratnya? Pasti kupenuhi, kata Baginda dengan penuh semangat. Benarkah Baginda akan memenuhi syarat saya? Kata Abu Nawas memastikan. Benar, coba katakan. Masjid ini akan saya pikul sendirian, asalkan ada yang mau meletakkannya di atas pundak saya, sang raja. Mendengar perkataan Abu Nawas, raja pun berpikir bagaimana cara meletakkan masjid di atas pundak Abu Nawas. Sedangkan peserta yang ratusan orang saja, tidak ada yang sanggup menggeser sedikit pun masjid ini. Kemudian raja pun berkata kepada Abu Nawas, sebenarnya apa maksudmu Abu Nawas? Sebesar itulah beban yang ada di pundak Baginda untuk memakmurkan rakyat Baginda, dibandingkan hanya memikirkan keindahan istana raja yang tak begitu penting. Maka lebih utamakanlah kemakmuran rakyat terlebih dahulu, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, maka Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mengerti maksudnya. Terima kasih karena engkau telah mengingatkanku untuk lebih arif dalam memimpin kerajaan ini, kata Baginda kepada Abu Nawas. Kemudian atas perintah raja diadakanlah pesta untuk rakyat. Semua ditanggung biayanya oleh Baginda Raja. Abu Nawas mengajari keledai membaca. Dengan menggunakan metode pengajaran yang khusus, ternyata Abu Nawas juga bisa menyulap seekor keledai yang dungu menjadi pintar membaca. Meski keledai ini tetap memiliki kekurangan dibandingkan dengan manusia. Ada saja orang yang iri akan kecerdikan Abu Nawas, termasuk para pembesar kerajaan yang ingin menjadi menteri kesayangan raja. Pada suatu hari, seorang menteri kerajaan yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid tiba-tiba punya pikiran buruk kepada Abu Nawas. Rupanya ia iri hati terhadap perhatian raja yang begitu berlebihan terhadap Abu Nawas daripada dirinya. Tanpa ada sebab, menteri itu memberikan seekor keledai kepada Abu Nawas. Ajari keledai ini membaca dalam 2 minggu. Datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya, kata menteri itu. Abu Nawas pun menerimanya dan kemudian pergi tanpa banyak kata. Namun dalam hati masih was-was juga atas niat menteri itu. Apakah ini salah satu tipu dayanya untuk menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun berusaha tidak memperdulikannya. Dan dalam 2 minggu kemudian ia kembali ke istana tanpa banyak bicara. Menteri pun mengajak menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda, akan aku tunjukkan siapa sebenarnya diriku ini, kata menteri itu dengan lantangnya. Hai menteri, ada apa denganmu ini? Bentak Raja Harun ar-Rasyid. Tenang Baginda, hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akal saya. Sebenarnya mengungguli kecerdasan Abu Nawas, ucap menteri itu. Apalagi yang akan dibuat oleh menteri ini, kata Abu Nawas dalam hatinya. Baiklah, jika salah satu dari kalian menang, maka ia berhak mendapatkan sekantung dinar ini. Tetapi bagi yang kalah, ia akan dihukum 3 bulan di penjara.
titah sang raja. Tanpa bisa mengelak, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi permainan aneh itu. Tiba-tiba menteri itu menunjuk ke sebuah buku besar. Coba buktikanlah jika keledai itu bisa membaca. Bukankah engkau cerdas dalam segala hal, kata menteri itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu dan tak lama kemudian mulai membolak-balik halamannya dengan lidahnya. Terus-menerus dibalik setiap halaman sampai ke halaman terakhir. Setelah selesai, keledai itu pun menatap Abu Nawas. Demikianlah keledaiku bisa membaca, kata Abu Nawas. Kini giliran si menteri itu menginterogasi. Bagaimana caramu mengajari si keledai ini untuk membaca, Abu Nawas? Tanya sang menteri kepada Abu Nawas. Sesampainya di rumahku, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membolak-balikkan halaman untuk bisa memakan biji-biji gandum itu. Sampai ia terlatih betul untuk membolak-balikkan halaman buku dengan benar, jelas Abu Nawas. Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dia baca? Tukas si menteri. Memang demikianlah cara keledai membaca. Dia hanya membolak-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita disebut setolol keledai bukan? Jawab Abu Nawas. Jawab Abu Nawas ini mendapatkan anggukan dari Baginda Raja. Baginda Raja mengerti sepintar-pintarnya hewan tidak akan sanggup menjadi sempurna seperti manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mampu menggunakan akalnya untuk berpikir. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah sekantung dinar. Sedangkan menteri itu pun akhirnya masuk penjara. Kisah Abu Nawas menjadikan raja sebagai budak. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkan secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepalanya sendiri. Bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak di kalangan masyarakat kerajaan. Dengan tekad bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Maka Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid dan berkata, ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas dalam benak Paduka, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa Abu Nawas? Tanya Baginda tidak sabar menunggunya. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan oleh Abu Nawas.
Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja pun berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon Baginda Raja untuk menunggu di bawah pohon tersebut. Sementara itu, Abu Nawas pergi untuk menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas pun mengajak pedagang budak itu untuk membeli calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Dan itu Abu Nawas pun tidak tega menjualnya di depan matanya. Setelah pedagang itu memperhatikan dari kejauhan, ia pun merasa cocok. Dan Abu Nawas pun membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas lantas pergi begitu saja setelah menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak badui tersebut. Baginda Raja pun masih menunggu Abu Nawas ketika pedagang budak menghampirinya. Ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda merasa heran mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak tersebut. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu dengan kasarnya. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" tanya Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak tersebut. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda dengan geram. "Tidak, itu tidak perlu," kata pedagang budak dengan seenaknya. Lalu ia pun menyeret budak barunya ke belakang rumah. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Dan begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga memandangnya saja, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakanlah," bentak badui itu. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun, si badui itu melihat cara Sultan Harun Ar-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali," seru badui itu dengan marahnya. Sultan Harun Ar-Rasyid pun mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke arah kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Haruskah bekerja keras lebih dahulu? Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Sultan Harun Ar-Rasyid dalam hatinya. "Kurang ajar, kau budakku harus patuh kepadaku," kata badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang. Ia pun menjerit keras saat dipukul kayu. "Hei badui, aku ini adalah rajamu, Sultan Harun Ar-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Badui itu pun langsung menjatuhkan dirinya sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Kisah Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Tidak seperti biasanya, hari itu Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa.
Beliau ingin menyaksikan kehidupan rakyat di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun. Agar lebih leluasa bergerak, Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda Raja mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburannya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak. Tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia pun berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang-orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasakan sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Dan ia pun merasakan hal semacam itu, seperti ketika mereka tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaan seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" jelas sang ulama. Baginda Raja pun terkesan dengan penjelasan ulama itu, dan Baginda pun masih ikut mendengarkan kuliah tersebut. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dan dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satunya benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda Raja pun makin terkesan. Lalu beliau pun pulang kembali ke istana. Sesampainya di istana, Baginda Raja sudah tidak sabar lagi ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Akhirnya, Baginda Raja pun memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas menghadapnya. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda Raja pun bertitah, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, Abu Nawas. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apa engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda Raja harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Hamba mohon." Baginda Raja menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya, kata Abu Nawas. "Pintu apa itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja belum mengerti. "Pintu alam akhirat, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat," jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu, lanjut Abu Nawas.
Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas pun bertanya lagi kepada Baginda Raja. "Masihkah Baginda Raja menginginkan mahkota surga itu?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja. Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali 2 kali saja. Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini." Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka, Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar, Abu Nawas," jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, Abu Nawas. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati, Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa," penasihat.
Hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta 1 permintaan lagi Paduka?" tutur Abu Nawas. "Apalagi permintaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tidak masalah Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari, diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini.
Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. Maafkan aku, Abu Nawas, aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu, Abu Nawas. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ucap Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos dari hukuman mati.